Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pembukaan ini, izinkan saya memperkenalkan diri, Hafiz Waki Maulana, dengan NRP 15 2022 188. Apa yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu apa itu sistem operasi, generasi sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi. Setelah itu pada bagian akhir ada referensi materinya. Oke. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi sebuah software yang program yang mengelola sumber daya komputer, terutama lokasi sumber daya tersebut ke program lain. Sumber daya tersebut mencakup sebagian besar komponen pada komputer seperti yang ditulis pada slide ini. Sistem operasi berjalan tanpa batas waktu dan hanya berhenti ketika komputer dimatikan. Kita masuk ke generasi sistem operasi. Yang pertama itu generasi pertama ya. Maaf. Generasi pertama sistem komputer pada sejak awal tahun 1945 hingga 1955, pengembangan komputasi elektronik dan menggantikan. Awalnya tuh berawal dari pengembangan komputasi elektronik dan menggantikan gagasan mesin komputasi mekanis. Pada generasi pertama ini, komputer elektronik pertama dikembangkan pada tahun 1940. Pada saat itu belum ada sistem operasi. Pada masa awal-awal, pengguna memiliki akses penuh ke mesin komputer dan menulis program untuk setiap tugas dalam bahasa mesin. Pemrogram hanya dapat melakukan dan menyelesaikan perhitungan matematis sederhana selama pembuatan komputer, dan perhitungan ini tidak memerlukan sistem operasi. Kemudian kita masuk ke second generation atau generasi kedua pada rentang waktu 1955 hingga 1965. Komputer generasi kedua merupakan batch system processing, yaitu tugas-tugas dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dieksekusi secara berurutan. Tugas-tugas tersebut dalam bentuk program yang dituliskan pada tape. Meskipun pada saat itu belum ada sistem operasi lengkap, beberapa fungsi dasar sistem operasi seperti FMS atau Fortran Monitoring System dan IPSys sudah ada dan memberikan layanan. Perangkat keras menjadi bagian dari fungsi-fungsi sistem operasi modern. Kemudian pada tahun 1964, IBM merilis keluarga komputer sistem atau 360 yang dirancang untuk kompatibel secara perangkat keras dengan sistem operasi 360. OS 360. Sistem 360 kemudian berkembang menjadi sistem 370. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Yazid, dengan NRP 15 2022 192.
Dan sekarang kita masuk ke generasi ketiga, yaitu tahun 1965 sampai 1980. Jadi pada generasi ketiga ini perkembangan selanjutnya dalam sistem komputer melibatkan pengembangan sistem operasi untuk melayani banyak pemakai interaktif secara bersamaan. Pengguna interaktif berkomunikasi dengan komputer melalui terminal secara online yang terhubung langsung ke komputer. Sistem komputer menjadi multi-user, yang berarti dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan, dan multi-programming, yang berarti melayani banyak program secara bersamaan. Dalam konteks multi-user, komputer harus merespon permintaan pengguna dengan cepat untuk menjaga produktivitas. Untuk mengatasi ini, dikembangkan konsep time sharing, di mana pengguna berbagi komputer secara bergantian dalam waktu singkat. Multi-programming di sisi lain memungkinkan komputer melayani banyak tugas atau proses secara bersamaan, dengan pemroses selalu memiliki satu tugas yang harus dieksekusi. Ini meningkatkan efisiensi pemroses dan memerlukan partisi memori. Selanjutnya masuk ke generasi keempat, yaitu tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi keempat, sistem operasi tidak terbatas pada satu metode pengolahan saja, melainkan dirancang untuk mendukung berbagai mode pengolahan sekaligus, termasuk batch processing, time sharing, networking, dan aplikasi soft real time. Jadi hanya aplikasi hard real time yang sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan lainnya karena risikonya yang tinggi. Pada era ini, kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan komputer menjadi aspek penting. Komputer yang semakin canggih mampu menyediakan antarmuka grafis yang lebih nyaman seperti yang ditemukan dalam UI, yaitu Graphical User Interface, seperti X Windows System yang dikembangkan di MIT, kemudian diadopsi oleh Macintosh, SunView, dan selanjutnya oleh Microsoft Windows. Periode generasi keempat ini dicirikan oleh perkembangan dan peningkatan kemampuan komputer desktop, komputer pribadi, dan teknologi jaringan. Penggunaan jaringan TCP atau IP mulai meluas di kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferry dari Generasi Sistem Komputer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Abdul Fattah, NLP saya 15/2022-186, dan saya akan melanjutkan materi untuk jenis-jenis operating system, yaitu ada batch operating system, time sharing operating system, embedded operating system, multi-programming operating system, network operating system, distributed operating system, multiprocessing operating system, dan real-time operating system. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu dari jenis-jenis operating system ini. Pertama, ada batch operating system. Dalam sistem operasi batch, pengguna tidak langsung berinteraksi dengan komputer. Sebagai gantinya, pengguna perlu menyiapkan tugas mereka dan menyimpannya secara offline menggunakan kartu punch, kertas pita, atau pita magnetik. Setelah tugas-tugas tersebut telah siap, tugas-tugas tersebut diserahkan kepada operator komputer. Selanjutnya, ada time sharing operating system. Sistem operasi berbagi waktu adalah jenis sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna yang berada di lokasi berbeda untuk terhubung dan menggunakan sistem tertentu secara bersamaan. Sistem operasi ini merupakan perkembangan logis dari multiprogramming yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa tugas sekaligus. Selanjutnya, yaitu ada embedded operating system. Embedded operating system adalah jenis sistem operasi khusus yang didesain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada perangkat selain komputer. Fungsi utama dari sistem operasi tertanam adalah menjalankan kode yang memungkinkan perangkat tersebut menjalankan fungsinya. Selain itu, sistem operasi tertanam juga memungkinkan akses perangkat keras perangkat tersebut oleh perangkat lunak yang berjalan di atas sistem operasi tersebut. Embedded operating system biasanya bekerja dalam kerangka sistem tertanam yang merupakan komputer yang mendukung fungsi suatu perangkat atau mesin yang lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu multiprogramming operating system. Karena CPU sering menganggur saat menunggu sumber daya input-output,
Ini menunjukkan penggunaan sumber daya sistem yang tidak efisien. Sebagai solusinya, sistem operasi memperkenalkan konsep baru yang disebut multiprogramming. Dalam multiprogramming, 2 atau lebih proses atau program dapat dijalankan secara bersamaan pada satu sistem komputer. Selanjutnya ada network operating system. Network operating system atau sistem operasi jaringan merupakan jenis sistem operasi yang berfungsi di server dengan menggunakan perangkat jaringan seperti switch, router, atau firewall untuk mengelola data, aplikasi, dan sumber daya jaringan lainnya. Ini memungkinkan konektivitas antara sistem operasi yang berdiri sendiri, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Selain itu, sistem operasi jaringan juga berguna untuk berbagi data, file, perangkat keras, dan sumber daya printer antara beberapa komputer sehingga memungkinkan komunikasi yang lancar di antara mereka. Untuk network operating system ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, ada sistem jaringan peer-to-peer. Jenis sistem operasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file, sumber daya antara 2 atau lebih mesin komputer menggunakan LAN. Yang kedua, ada sistem client server. Jenis sistem operasi jaringan yang memfasilitasi akses pengguna terhadap sumber daya, fungsi, dan aplikasi melalui suatu server umum atau pusat sumber daya. Selanjutnya ada distributed operating system yang merupakan sistem operasi terdistribusi menciptakan sebuah lingkungan di mana beberapa CPU atau prosesor yang bekerja secara mandiri dapat berinteraksi melalui node komputasi yang terpisah secara fisik. Selanjutnya ada multiprocessing operating system. Sistem operasi multiprocessing merupakan jenis sistem operasi yang merujuk pada pemanfaatan 2 atau lebih Selanjutnya ada multiprocessing operating system. Sistem operasi multiprocessing merupakan jenis sistem operasi yang merujuk pada pemanfaatan 2 atau lebih unit pemrosesan pusat atau yang lebih kita kenal yang merupakan CPU dalam satu sistem komputer. Namun sistem multiprosesor atau sistem operasi paralel ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer. Dalam sistem multiprosesor ini, CPU bersama-sama berbagi bus komputer, clock, memori, dan perangkat input-output untuk menjalankan proses atau program secara simultan dan mengelola sumber daya CPU dengan lebih efektif. Selanjutnya ada real-time operating system. Sistem operasi real-time adalah jenis sistem operasi yang sangat penting dalam menyediakan layanan dan sumber daya pemrosesan data untuk aplikasi di mana waktu respons terhadap input-output harus sangat cepat dan tanpa penundaan sistem yang dapat diterima. Contohnya, situasi kehidupan nyata seperti kendaraan otonom, pengaturan lampu lalu lintas, reaktor nuklir, atau pesawat terbang memerlukan respons instan untuk menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada 2 jenis dari sistem operasi real time. Yang pertama itu hard real time system. Sistem operasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam sistem hard real time, penyimpanan sekunder sangat terbatas atau bahkan tidak ada, sehingga sistem ini menyimpan data dalam ROM. Selanjutnya ada sistem soft real system. Sistem soft real time adalah jenis sistem yang memiliki batasan waktu yang lebih fleksibel dan dapat menangani penundaan sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak oleh sistem operasi. Dalam sistem soft real time, tugas-tugas penting diberikan prioritas lebih tinggi daripada tugas yang kurang penting, dan prioritas tersebut tetap aktif hingga tugas yang lebih penting selesai. Dan untuk selanjutnya ini ada beberapa referensi materi dari materi generasi sistem komputer, ada dari blog website TouchTarget Embedded Operating System, terus juga ada byju's.com Multiprocessing Operating System, www.tutorialpoints.com, dan Wikipedia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pemaparan materi. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.